Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus buat keluarga saya. Darinya itu bahwa apapun duluan yang mulai di podcast Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya kan orang itu pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya. Itu kita luruskan secara hukum. Kalau ini bicara soal pidana sendiri, ini tega, maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Syahrini sih. Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan, nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum diselesaikan dengan baik. Jadi persiapan. Kalau melihat tanggapan yang sebelum podcast Dr. Richard seperti apa nih? Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjadikan orang, itu konsekuensi hukum aja. Kalau nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Berarti nggak masalah buat terlibat pada akhirnya. Kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Sekarang ini masih lidik, ya. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 ke jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. Edukasi. Tapi kalau hukum ini ya edukasi untuk masyarakat ini, ya, supaya ada kepastian. tapi kalau hukum menawarkan tes kalau Restorasi. Ya, itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah kalau udah ada justice restoratifnya seperti apa. Nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana. tanggapan dia. Sebenarnya tes DNA di Singapura. Tes DNA di Singapura gimana kok? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tapi udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya ada obrolan sama pihak sana belum? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Izin Pak, silakan. Silakan Pak. Maaf Pak, izin Pak, maaf banget Pak. Tadi bonding nggak sama itu sendiri yang memakan satu tadi yang tadi. Jangan dulu. Udah, saya kan ngomongin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir
kalau memang serius ya harus diselesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu, jam ini, jam apa, tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa, ini kan belum tentu buat Dini Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja, beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari, ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah, tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ibarat, capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Apa gitu?